Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah. Ya baik, sebelum kita ke penelpon, Pak Dokter kita lanjut tema tadi Pak Dokter. Tafadhol Pak Dokter. Baik, kita lanjutkan. Sujud tadi ya, saya katakan adalah sebuah bentuk kepasrahan yang mutlak. Menyerahkan diri kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari aspek ibadah mahdanya. Apa kaitannya dengan persoalan sosial dengan sujud ini? Bahwa dengan sejajarnya kepala dan kaki menunjukkan bahwa kita manusia ini adalah makhluk yang dhaif. Ya. Pikiran kita sebagai kebanggaan kita tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Pak Dokter yang sempurna hanya Allah Pak Dokter. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong di muka bumi ini, ya. Jangan kita berjalan di muka bumi ini dengan sombong, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita karena pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, status sosial yang tinggi, kemudian kita tidak menghargai sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi justru mereka yang kita anggap rendah justru lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus merendahkan diri. Kita harus menjadi orang yang tawadhu, ya, dalam pergaulan sosial. Jadi maknanya ada dua. Yang pertama secara ibadah mahda kita adalah mutlak, hanya pasrah, hanya mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam simbol sujud itu. Kemudian secara sosial kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi itu nilai-nilai salat yang harus yang bermakna khusus secara implementatif. Bagaimana nilai-nilai dalam salat itu kita pindahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah menjawab pertanyaan daripada Pak Muhlis ya. Tadi. Nah, kiat-kiatnya itu adalah salah satunya adalah terus belajar dan belajar. Ya. Baik belajar dengan pembacaan dalam teks, buku, medsos dan sebagainya, maupun pembelajaran dalam pengalaman, experience. Kita melihat dari orang lain, kita melihat dari perkembangan diri sendiri, ya. Dari waktu ke waktu kita lakukan muhasabah dan seterusnya. Inilah kiat-kiat sehingga kita mampu untuk menerapkan, mengimplementasikan, mewujudkan nilai-nilai salat itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salat bukan hanya untuk salat saja, tetapi salat itu adalah untuk manfaatnya, untuk faedahnya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kita kadang-kadang terlalu individualis, ya. Kita ingin meraih segala sesuatu, pahala, kita klaim untuk milik kita sendiri, tetapi kita lupa bahwa di balik nilai-nilai ibadah apapun itu ada nilai-nilai sosial, dan itu berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan lingkungan, ya. Dalam salat juga ada begitu, ya. Bagaimana kita bisa ramah terhadap lingkungan, kita tidak buang sampah sembarang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu adalah perwujud daripada iman. Nah, kaitan dengan iman dengan lingkungan itu kan jelas sekali kan. An-nazafatu minal iman, ya. At-tahuru satrul iman, kebersihan, ya, adalah bagian daripada iman. Orang yang membuang duri dari jalan itu luar biasa pahalanya. Itu kan bagian daripada nilai-nilai iman yang implementatif, yang harus yang dilaksanakan, ya. Jadi iman itu tidak hanya pasif tetapi juga iman yang aktif, ya. Yang diperagakan. Iman yang aktif maksud saya itu adalah iman yang diperagakan. Jadi Pak Dokter ada praktek, Pak Dokter. Ada prakteknya, bukan cuma sekedar yakin dalam hati dan untuk kepentingan pribadi, tetapi selalu ada konteksnya dengan pihak atau orang lain maupun lingkungan kita. Ya. Itulah saya katakan iman itu komprehensif, universal. Tidak hanya sepotong-sepotong, parsial saja, tapi menyeluruh. Selalu ada kaitan-kaitan dengan hal yang lain. Yang kurang terelaborasi dari kita tentang iman ini adalah juga yang ingin saya katakan tadi menyangkut masalah lingkungan itu, lingkungan hidup.
Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya. Telah nampak kerusakan di laut, di darat, itu akibat perbuatan-perbuatan manusia. Ya kan? Termasuk mungkin dengan pandemi Covid ini juga karena perbuatan. Nah, ini Covid kan makhluk yang sudah lama ada, ya. Kemudian mungkin karena lingkungan atau bagaimana yang tereksploitasi begitu dahsyatnya sampai dia muncul lagi dan bermutasi dengan berbagai macam bentuknya. Nah, salah satu kiatnya adalah bagaimana kemudian kita kembali kepada khitah kita sebagai manusia, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan mengabdi kita kepada kepentingan-kepentingan materialistis belaka. Yang keduanya adalah kita mencoba untuk mengimplementasikan iman itu untuk ramah juga kepada lingkungan kita. Saya kira seperti itu. Iya, baik Pak Dokter. Sebelum kita ke penelpon Pak Dokter, saya bertanya lagi Pak Dokter. Silakan. Tentunya kita melihat dalam rukun iman itu Pak Dokter ada susunannya, yaitu iman kepada Allah, ya, kemudian iman kepada malaikat, kemudian iman kepada Rasul dan selanjutnya. Ada beberapa referensi ulama-ulama bertanya kenapa bukan iman kedua itu kepada Nabi, langsung ke malaikat. Menurut Pak Dokter, apakah ada maksud Allah di dalam kaitannya ini, urutannya iman kepada Allah dulu, baru malaikat, baru Rasul, ataukah seperti apa Pak Dokter? Ya, kenapa bukan Nabi dulu setelah Allah? Baik. Ya, baik. Itu arkanul iman. Allah adalah zat yang gaib, ya, yang tidak bisa kita raba, yang tidak bisa kita indra, ya, yang hanya bisa bertemu dengan hati nurani. Kemudian malaikat juga begitu. Begitu, iya. Adalah makhluk yang gaib. Gaib. Dan memang malaikat yang diciptakan duluan daripada manusia, ya kan? Malaikat yang diciptakan duluan daripada manusia. Kemudian malaikat adalah makhluk yang konsisten, tidak fluktuatif. Artinya manusia itu hanya punya satu kepastian, yaitu hanya ketaatan. Manusia itu bisa taat, bisa tidak. Ya, walaupun kemudian manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Malaikat, iya. Nah, bisa lebih mulia daripada malaikat. Nah, itulah sebabnya kenapa secara urutan-urutannya iman dulu kepada Allah, baru kepada malaikat. Malaikat, iya. Ya, karena itu. Ya, karena itu pertama dia adalah makhluk yang gaib, yang dahulu juga diciptakan daripada manusia, yang tidak pernah membangkang. Yang tidak pernah membangkang. Makhluk yang tidak pernah membangkang itu hanya malaikat. Pokoknya sami'na wa ata'na, ya, wa ata'na. Iya. Itu saja kerjanya. Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul Allah, pesuruh, tanda petik pesuruh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika mendapatkan perintah paling pertama itu melalui Jibril, melalui malaikat. Jadi ada perantaraan malaikat. Malaikatlah kemudian yang menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu secara sederhana ya seperti itu. Secara filosofis ya mungkin ada kajian-kajian yang lebih mendalam lagi, ya. Saya kira seperti itu. Iya, baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau dengan dokter pada hari ini, tentunya dengan program acara Mutiara Hikmah dengan tema implementasi iman dalam kehidupan bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Hilal Malarangan MHI. Ya, baik Pak Dokter, sebelum kita ke penelpon lagi Pak Dokter ini. Silakan. Ya, kalau kita melihat bagaimana caranya Pak Dokter ini ketika kita memberikan pengetahuan iman kepada generasi kita Pak Dokter. Apalagi di Kota Palu ini Pak Dokter, maraknya pembegalan ini Pak Dokter. Jadi seperti apa pembekalan iman ini kepada generasi-generasi kita Pak Dokter? Baik. Al-Quran berkata bahwa siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Ya. Siapa yang berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Jadi kalau ada perbuatan baik ataupun buruk, pastilah feedbacknya, ya, kembalinya itu juga akan kepada di individu yang melakukan apakah kebaikan atau keburukan itu. Untuk generasi muda kita, memang ya sebagaimana yang dikatakan oleh seorang profesor tadi,
di zaman now ini ya, Iya, zaman milenial ini, Pak Dokter. Iya. ya kita Zaman now ini Pak Dokter. Iya. kita harus utamakan yang dia katakan we need something spiritual. Kita tidak butuh lagi itu tentang teknologi industri, maksudnya itu sudah terlalu tinggi, kita sudah miliki itu. Yang kurang sama kita itu adalah iman. Bagaimana nurani kita itu kemudian diisi oleh nilai-nilai spiritualitas sehingga seseorang itu akan bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab terhadap segala pikiran, sikap dan perbuatan yang akan dilakukannya. Makanya kalau dia mau berbuat jahat, dia pikir-pikir, ini tidak baik, ini pasti melanggar ajaran agama. Ya, saya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya pasti akan, kalau bukan karena siksa yang begini, pasti yang lain yang akan datang. Saya memukul orang, kalau bukan saya dipukul, mungkin saya akan kehilangan uang, mungkin saya akan mendapat kedukaan. Dia akan berpikir begitu, sehingga ada sunnatullahnya Pak Dokter ya. Sehingga dia akan selalu tercegah daripada hal-hal yang mungkar, yang buruk yang akan dilakukannya. Nah, ini yang kita bekali daripada anak-anak kita ini, generasi muda milenial kita, bahwa iman itu menjadi sangat penting. Ya. Dan ini harus ada percontohan. Ya, kita tidak bisa hanya memberikan wejangan, tidak hanya bisa memberikan sages, tapi juga harus melalui keteladanan, ya kan? Karena Nabi itu adalah suri tauladan. Dia tidak berkata begini kalau dia tidak kerjakan. Jadi antara lisan dan perbuatan itu selalu seirama pada diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu adalah contoh suri tauladan yang terbaik. Nah, kalau kita menginginkan generasi kita bersikap positif, maka kita pun harus lebih mendahulukan diri kita untuk positif sebagai keteladanan dari mereka. Jadi yang kita butuhkan adalah keteladanan. Ya. Keteladanan, dan itu harus semua. Susah. Kalau yang satu memberikan keteladanan positif, yang lain memberikan keteladanan negatif. Apalagi Pak Dokter lingkungannya juga tidak menjamin Pak Dokter ya. Betul. Lingkungan masyarakat dari semua orang-orang dewasa itu harus merasa bertanggung jawab untuk membina generasi muda kita. Ya. Tawuran misalnya, orang tua juga jangan cepat panas, jangan cepat terpancing, terutama di rumah tangga, ya kan? Ketika cepat marah di rumah, mungkin anak akan mengimplementasikan di tengah pergaulannya. Cepat marah juga dia. Cuma hanya gara-gara knalpot, hanya gara-gara terpercik air karena hujan orang lewat. Hujan, iya. Udah, tawuran dan sebagainya. Hanya bilang, "Oi, nama motor," sudah selesai lah, sudah tawuran. Kenapa? Karena tidak ada faktor pengendalian. Nah, pengendalian ini juga tidak berakar dari iman yang kuat. Makanya yang paling pertama anak-anak itu lahir ya sudah harus dibekali dengan keimanan. Walaupun jelas anak itu tidak paham, tetapi sudah ada nilai-nilai yang tertanam ya, sudah ada rasa yang tertanam. Nabi bilang kalau anak lahir itu diazankan iya. di telinga kanan, diikamahkan di telinga kiri. Itu semuanya sesungguhnya sudah nilai iman itu ya. Kalimat tauhid itu sudah dari dini hari dibisikkan kepada anak kita. Ada getaran-getaran. Ya. Bahkan jauh dari itu, sebelum prenatal pun sebelum lahir, anak-anak itu sudah dibekali, janin itu sudah dibekali dengan zikir, dengan doa-doa, dengan kalimat thayyibah yang lain. Kenapa? Janin itu sudah merespon. Menurut penelitian, janin itu sudah merespon. Sehingga ada dokter kebidanan itu menyarankan kalau ibu hamil itu dengarkanlah lagu-lagu klasik. Itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan benak dari sang bayi. Sedangkan lagu-lagu klasik saja sudah bagaimana kalau Al-Quran yang dibacakan? Ya. Coba bacakan Al-Quran kalau ibu hamil, bacakan Al-Quran. Masya Allah. Nonade dengan menyanyikan. Bukan sekedar lagu-lagu Poiri di Tangga Bongi. Atau The Rising Sun atau apa. Coba dengan sesuatu yang berbau spiritual. Ya, baik Pak Dokter, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini. Tetapi kita ikuti jeda berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa.
Baik, kembali dalam program Mutiara Hikmah, persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya baik Pak Dokter, mungkin kita lanjutkan lagi tadi Siap. perbincangan tadi Pak Dokter, silakan. Tafadhol. Baik. Jadi secara dini sudah ada pendidikan prenatal yang sudah harus kita bekali terhadap janin itu. Menanamkan nilai-nilai spiritualitas atau keimanan. Keimanan gitu, Pak ya. Dokter, iya. Nah, kalau dalam teori kedokteran bahwa janin itu sudah bisa merespon stimulus yang datang dari luar, dalam hal ini dianjurkan dengan memutarkan audio, lagu-lagu klasik karena itu sangat baik bagi pertumbuhan janin. Maka kenapa kita tidak berpikir kalau lagu-lagu saja itu baik, bagaimana kalau dengan bacaan Al-Quran? Al-Quran, ya Pak Dokter. Ya? Sementara Al-Quran itu adalah mukjizat. Otomatis insya Allah ya, dengan bacaan Al-Quran maka bayi kita akan lahir penuh dengan unsur-unsur ilahiyah insya Allah. Amin ya. Sesuai dengan yang kita harapkan dalam doa kita ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun walja'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita. Itu akan terwujud kalau mulai dari proses secara simultan, berkesinambungan terus. Jadi sebelum masih hamil kita sudah mulai menanamkan nilai ilahiyah di dalam. Ketika lahir kita azankan untuk mempertebal nilai-nilai ilahiyah itu. Ya, kemudian ada akikah. Ya, itu semuanya bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akikah ini misalnya, kenapa harus ada akikah lagi ya? Ini kan ada semacam pengujian daripada keimanan orang tua ya. Bahwa apakah orang tua ini bertanggung jawab atau tidak nanti terhadap pendidikan dan penafkahan terhadap orang-orang yang telah dilahirkan mereka, ya kan? Kalau baru akikah sudah puluh, bagaimana yang lain ya? Iya betul Pak Dokter ya. Mungkin sudah malas mengeluarkan keuangan Pak Dokter. Ada uang tapi tidak mau. Kecuali memang tidak ada yang tidak apa-apa. Agama itu mudah, jangan dipersulit ya. Walaupun tidak mempermudah-mudah. Iya. Tidak boleh mempermudah-mudah. Kalau tidak ada uang akikah ya jangan, tidak apa-apa ya. Tapi kalau ada terus tidak mau, itu namanya 40. Bagaimana mau mendidik anak lebih bagus kalau dari akikah kita sudah 40 saja. Akikah dan seterusnya, dan menyekolahkan Pak Dokter, dan seterusnya. Jadi ini adalah prosesi kesinambungan di dalam pembinaan iman terhadap anak kita. Kalau sudah seperti itu, insya Allah harapan kita, anak-anak kita itu tanpa harus kita tegur, tanpa harus kita bentak, tanpa harus kita melakukan tindak-tindakan yang agak keras, insya Allah mereka akan nyaman di jalan, damai di jalan, ya, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain. Ya, jadi Pak Dokter tidak ada lagi pembegalan Pak Dokter ya, karena ada keimanan ditanamkan Pak Dokter. Betul. Ya. Dan ditanamkan, misalnya ada hadis katakan begini, la yu'minu ahadukum man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Tidak dikatakan kamu beriman itu kalau orang lain di sekitarmu itu terganggu dengan kamu. Ya kan? Terganggu karena perbuatan kita, terganggu karena suara kita, terganggu karena sikap kita, ya kan? Acuh tak acuh, cuek, itu kan orang terganggu dengan kita. Atau kata-kata kita yang kasar, ya, suka menyinggung perasaan, itu namanya kita masih belum terlalu mampu mengimplementasikan keimanan kita. Perbuatan-perbuatan kita langsung ataupun melalui alat-alat. Bagaimana melalui alat-alat itu? Anak muda ya, sudah bagus motor knalpotnya dari pabrikan ya. Dirubah lagi Pak Dokter ya. Dirubah lagi dengan knalpot besar. Masuk di lorong kasih gas-gas. Kasihan nenek-nenek yang sakit gigi, tambah parah sakit gigi. Mungkin tambah sakit Pak Dokter ya. Nah, ini juga terganggu orang lain. Jadi iman itu diukur juga dengan perbuatan kita. Saya kira seperti itu. Iya, baik Pak Dokter, karena mengingat durasi waktu, mungkin Pak Dokter bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Pak Dokter sampaikan. Tafadhol Pak Dokter. Pemirsa sekalian, TVRI Sulawesi Tengah khususnya pemerhati mimbar agama Islam setiap Kamis yang sama-sama berbahagia bahwa kita datang dari Allah, kita dipelihara oleh Allah,
dan kita akan mempertanggungjawabkan segala yang kita perlakukan, yang kita peragakan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk membuat kita selalu istiqamah, hanya satu kuncinya adalah sertakan iman kita setiap hari dan selalu tingkatkan iman kita. Perbaharui terus. Jaddidu imanakum. Selalu perbaharui iman kamu, karena iman itu kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis, maka selalulah masukkan ke bengkelnya. Ya. Iya Pak Dokter. Masukkan iman itu servislah iman itu selalu ke bengkelnya. Apa bengkelnya? Salat kita, zikir kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah bagian untuk menservis iman kita. Iman akan membersihkan jiwa, dan jiwa yang bersih akan senantiasa mendapatkan keberuntungan fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga keimanan ini pula akan mendatangkan berkah dari Allah, mengusir segala wabah yang menimpa Amin, bumi ya Allah, ini amin. karena iman kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah akan menggantinya dengan rizki yang melimpah ruah, baik dari pelut bumi maupun yang terucapkan dari langit, insyaallah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Dokter tadi sudah menjelaskan bahwa kita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya akan mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Pak Dokter juga menyampaikan tetaplah istiqomah menjalankan ibadah, salat, sedekah kita, sholawat kita, baca Quran kita. Insya Allah kita akan menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Hilal Malarangan MHI. Terima kasih Pak Dokter sudah hadir di studio kami. Insya Allah kita berjumpa lagi pada pekan-pekan Amin ya depan. rabbal alamin. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Dokter. warahmatullahi Syukran. wabarakatuh.